Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sepi banget ya nih kelas ya. Em, Ibu, mungkin kita pagi Ibu. lagi mungkin kita ini adalah pertemuan terakhir di pertemuan ke-15 untuk Zoom. Mungkin mohon maaf ya saya pasien setelah UTS saya nggak bisa terus-terusan Zoom karena memang kondisinya saya lagi ada di kantor yang em, baru pindah di tempat yang jamnya beda gitu. Jadi saya agak riskan juga untuk em, Zoom juga gitu ya. Tapi di sini kita akan adakan pertemuan terakhir di mana kita akan melihat masa depan dari strategi transformasi digital. Nah, setelah saya penjelasan ini, saya akan membahas tentang UAS-nya untuk kisi-kisi dan juga nilai yang memang mungkin Bu boleh dong misalkan kuisnya nih ada masih jelek. Tadi saya cek masih ada yang nilainya jelek gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat lagi di mana yang memang mau jika memang udahlah biarin aja nilai segitu gitu ya. Nah, itu terserah adik-adik. Jadi nanti saya akan bukakan mungkin ini silakan Bu saya mau kalau mau baru saya restore. Jadi bisa saya bukain. Tapi kalau misalkan Bu saya nggak usah deh kalau nggak ada yang bertanya ke saya baru ya udah berarti apa adanya gitu ya. Oke. Di strategi masa ini, jadi kita sebenarnya bisnis digital itu terus berkembang pesat gitu ya. Jadi dan dinamis. Jadi manajer bisnis itu harus hadapi perubahan teknologi. Jujur, sekarang banyak kantor-kantor yang em, apa ya? Kalau saya bilang PHK gitu ya. Di PHK banyak sekali gitu ya. Jadi pasarnya ini sekarang udah ke arah era digital. Bahkan kalau bisa dibilang sekarang tuh di berbagai toko kalau adik-adik nanti misalkan jalan-jalan ke Tanah Abang, terus kemana gitu. Mereka itu udah fokusnya ke arah teknologi gitu ya. Jadi mereka itu nggak 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 diam aja. Jadi kalau adik-adik ke sana gitu ya, itu kan tipe grosiran terbesar gitu ya, banyak bule juga ya, bule Afrika rata-rata yang memang beli untuk kirim ke sana. Nah, sekarang mereka udah agak sedikit karena memang mungkin Indonesia untuk segi gamis banyaknya kirimnya ke Malaysia gitu ya. Tapi mereka tuh nggak berhenti di situ aja. Mereka kalau adik-adik jalan-jalan ke sana, itu mereka itu udah ada yang jualan, ada juga yang live streaming gitu ya. Jadi kita ngeliatnya kayak, oh ternyata jualan kayak gini. Gitu ya. Terus strategi mereka, mungkin kalau kalau sekarang ini kalau kantor-kantor ya, kalau kita lihat kan sosial media ya. Tapi kalau kita lihat lagi, kondisi kantor sekarang juga lagi bertahan, adik-adik. Jadi memang mereka itu kita mau ekspansi di arah ekonomi yang sekarang atau kita mau seperti apa. Cuman kondisinya Indonesia lagi drop dalam dolar maupun dalam eh, mata uang lain gitu ya. Banyak juga yang misalkan contoh ya em, yen kan mata uang Jepang kan makin turun ya sama kita. Nah, mereka itu banyak yang menutup tapi digantikan dengan dari Cina atau Tiongkok. Karena uang Tiongkok makin tinggi gitu ya sama Indonesia. Dia jadi 2.600-an dan tadinya cuma 2.200 2000-an gitu ya. Nah, itu yang membuat kita pun juga harus mengalami perubahan gitu ya. Saya pun jujur saya ya kerja juga, ngajar juga gitu ya. Saya cari-cari Sabtu Minggu saya masih eh, jualan live streaming gitu ya. Jadi di mana kita terus-terusan cari perubahannya apa lagi nih. Tapi saran saya ketika adik-adik misalkan punya tanah yang besar di wilayah Ambon sana gitu ya atau mungkin menanam sesuatu petani gitu ya. Saya saranin kalau punya tanah yang besar ke arah sana karena mungkin ya sekarang kan eranya
oh saya harus mau jadi kerjanya kantoran mau apa. Kalau saya di kota agak susah gitu untuk ke desa. Tapi kalau orang desa, kalau saran saya ke depannya bakal mereka bakal banyak yang butuh untuk itu. Tapi memang balik lagi sekarang ke banyak ada perubahan secara panas global gitu ya, yang berdampak pada pertanian kita memang menurun karena memang suhu udara yang memang kurang gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi mau belajarnya ke arah mana, tapi menurut saya ke arah ke depan itu untuk makanan ya. Itu kita cari untuk makanan yang sehat-sehat lah ya, tapi untuk keadaan cuaca yang saat ini gitu ya. Jadi yang mereka bisa bertumbuh di cuaca yang saat ini. Makanya kalau adik-adik dengar ya, saya kemarin baru dengar dari beberapa pemerintahan bahwa mereka tuh banyak impor eh, bawang, impor em, pokoknya bawang-bawang, terus impor beras gitu ya. Itu karena cuaca yang memang kurang di Indonesia. Tapi balik lagi kita harus cari apa sih yang kita bisa untuk bisnis kita ke depan. Sebenarnya perubahan teknologi ini ya kita ngacunya kalau sekarang yang gampang, yang murah untuk usaha, ya udah kita live streaming, terus kita jualan yang UMKM gitu ya. Tapi balik lagi, ketika kita ingin adanya perubahan, kita bisa ekspor gitu ya. Saya harapkan adik-adik nanti bisa belajar tentang eksportir. Saya ada datanya, saya ikut gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa ngekspor ke sana dari segi apapun itu. Misalkan kalau di Ambon banyaknya cengkeh gitu-gitu ya. Nah, itu juga bisa kita bikin jadi bubuk gitu ya, kita kirimkan ke sana. Tapi banyak beberapa kalau itu modalnya besar ya karena mereka butuh banyak sertifikasi yang secara kesehatan. Nah, dari situ kita bisa caranya em, kalau adik-adik udah punya ya maupun orang tua punya usaha gitu ya. Sebenarnya kita bisa ekspor itu kalau dari hasil alam itu kita bisa ekspor kalau barang-barangan yang lucu-lucu tuh di Etsy. Kalau makanan itu kita bisa cari Alibaba atau barang-barang produk misalkan kayak garmen gitu ya. Itu bisa di Alibaba, bisa di Amazon gitu. Jadi kita dapatnya dolar daripada kita dapat rupiah di sini yang bersaing dengan banyak juga gitu. Nah, itu yang bisa kita lihat cari lagi di mana perubahan mungkin kalau di Ambon itu lagi naiknya di Banda Neira ya untuk wisata. Nah, itu juga sebenarnya kita bisa bangun travel juga tuh di situ. Saya pun kalau eh, di Jakarta ya, itu bisa bangun travel untuk ya yang mau ke Kota Tua atau ke Monas gitu ya. Nah, itu kita sebenarnya udah tahu itu. Nah, nanti bisa bangun travel di situ untuk sehari gitu. Nah, itu orang bule suka tuh untuk beli yang sehari-sehari itu gitu. Nah, kita bisa bikin em, untuk wisata em, apa ya, makanan gitu ya. Nah, itu cara pembuatan makanan Indonesia. Nah, orang bule tuh suka yang kayak gitu. Kayak kalau adik-adik lihat di Bali ya, itu kan orang bule banyak yang ikut untuk pembuatan silver gitu ya, untuk cincin, kalung dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya mereka suka untuk itu. Kenapa nggak kita galakan itu juga? Nah, itu sebenarnya teknologi ini bantu, tapi nggak juga nggak perlu kita langsung in touch ke dalamnya kalau kita nggak paham. Gitu. Jadi walaupun teknologi ini semakin tak terduga, tapi kita juga harus lihat perubahannya kita ke arah mana nih. Karena kalau sekarang kalau adik-adik lihat banyak em, startup yang gulung tikar, terus startup yang tutup ya istilahnya, terus startup yang PHK massal. Nah, itu kita lihat dulu kemampuan adaptasinya mereka gitu. Cepat apa enggak? Nah, perubahan radar teknologi sendiri ya. Jadi kita bisa lihat tren-tren sekarang ini gitu ya. Contohnya AI saat ini kan udah makin menjalar bahkan
saya pun kerja bareng sama mereka gitu ya. Karena kalau kita dituntut cepat tapi kita diam nggak berbasis AI juga ya saya pun kalau adik-adik misalkan mengerjakan sesuatu langsung pakai AI ketahuan gitu. Tapi kalau adik-adik membarengi gitu ya dengan AI sambil menurut kalian gimana gitu. Ada perpanjangan lagi mungkin AI akan lebih bagus gitu. Karena saya lihat beberapa mungkin langsung copy AI gitu ya. Saya bisa ngelihat gitu. Tapi balik lagi sekarang ada perubahan dan kita sebenarnya nggak hanya untuk copy paste dari AI tapi kita bisa untuk ajak diskusi mereka gitu. Jadi itu mempengaruhi sekali untuk beberapa sektor karena si AI ini mungkin kalau adik-adik yang tadinya ngambil em, jurusan IT, jurusan SI gitu ya. Sekarang banyak yang tergusur oleh AI kecuali jaringan gitu ya. Karena mereka masih pakai jaringan langsung ke tempatnya gitu. Nah, itu yang tapi kalau misalkan udah bekerja sih mereka tinggal membantu. Tapi banyak juga yang kena PHK karena alasan sekarang tadinya butuh 10 orang misalkan programmer jadi butuh cuma 3 gitu. Karena dibantu oleh AI yang lebih cepat. Nah, tren teknologi masa depan sekarang itu sebenarnya ke arah metaverse. Jadi untuk ruang kerja kita, interaksi kita ya sebenarnya saya ngerasa juga adik-adik mungkin dapat ilmunya untuk bertanyanya lebih banyak sama si AI ini gitu ya. Sama ChatGPT, sama Cloud, sama Gemini gitu ya. Nah, itu yang memang bisa berkolaborasi secara real time gitu ya. Dosen pun kan kadang waktunya juga ada yang punya waktu banyak, kadang kita balesnya nunggu gitu ya. Nah, si AI ini membantu untuk ruang kerja atau ruang belajar untuk virtual juga untuk membantu kita di masa depan. Jadi kita mau beli apa, mereka udah langsung, oh ini ruangannya berapa kali berapa, kira-kira perlunya ini. Nah, itu udah ke arah sana sekarang. Kalau adik-adik ke ASKO atau S1 ya dulunya ke em, apa sih namanya yang temennya si Asko itu untuk Informa gitu ya. Mereka udah kalau mau adik-adik beli furniture itu mereka udah pakai di aplikasinya ada tampilan virtual tapi belum semua gitu. Nah, itu udah ke arah sana. Nah, kemudian untuk Web 3.0 itu menawarkan untuk blockchain. Jadi seperti NFT gitu ya. Seperti yang sekarang ini em, apa ya udah pada jual Bitcoin. Nah, itu yang memang mendorong mungkin kalau adik-adik senang untuk menggambar, saya juga suka gambar gitu. Saya suka taruh di beberapa blockchain ini dan dapat uang gitu. Jadi kita bisa dapat kalau memang ada yang mau beli itu mereka bisa dapat gambarnya itu gitu. Bahkan si siapa namanya Em, Justin Bieber tuh beli di NFT tuh gambarnya orang gitu seharga berapa juta dolar gitu. Nah, itu kan lumayan ya buat kita langsung wow gitu. Berapa miliar gitu kan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian ada teknologi hijau. Nah, sekarang itu udah fokus ke arah sana adik-adik. Jadi untuk energi karbon gitu, energi terbarukan. Nah, mungkin kalau adik-adik memang suka nanti bakal ke energi yang baru gitu ya. Kita bisa tuh ke arah sana juga. Nah, sekarang juga ada kolaborasi antara manusia dan AI. Jadi memang dukungan kalau untuk buka usaha ya, itu tadi juga untuk ke green gitu ya. Untuk ke Web 3.0 itu bisa kita kerjasama dari yang kita punya ke mereka. Terus kalau kita punya toko, ya kita bisa barengin dengan VR dan AR dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga ada dukungan untuk kreativitas. Jadi memang ada insight. Nah, misalkan contoh adik-adik yang suka crochet ya, atau mungkin suka jahit atau apapun itu yang suka gambar. Nah, itu kan mereka punya insight sendiri. Jadi si AI ini, menurut kamu gambarku gimana? Oh, kurang ini kayaknya gambarmu gitu ya. Jadi kita bisa kolaborasi sama mereka, tuangkan ide, kira-kira ide apa lagi ya yang kita punya untuk kita ke arah sana.
Itu ada dukungannya juga. Nah, kemudian efisiensi kerja. Nah, ini yang saya bilang, saya pun kerja efisien ya. Jadi dengan AI kita bisa bantu. Kadang kan kalau kita mikir ke arah ke depannya gimana, strategisnya gimana, kadang AI suka bantu dengan ada yang sekarang. Nah, adik-adik pun juga sebenarnya saya pun membebaskan gitu ya untuk berkolaborasi, tapi jangan plek ketiplek sama si AI itu, karena memang kadang AI source-nya terlalu besar. Saya kasih buku, itu bukunya yang udah berbasis saya gitu ya. Nah, bukunya bisa dibaca. Nah, semuanya pun ujian dari situ sebenarnya. Cuman memang pengembangannya nanti bisa pertanyaannya dari si AI ini gitu. Jadi nggak kemana-mana arahnya gitu. Nah, pembelajaran berkelanjutan sendiri nanti akan ada interaksi. Mungkin sekarang udah dilihat ya, AI udah jadi guru, AI udah ada jadi selebgram gitu ya. Nah, tapi kita juga sebagai manusia sendiri harus terus-menerus mencari kesempatan baru gitu. Jadi kita nggak stuck, nggak dikalahkan oleh si AI ini. Mereka hebat banget ya untuk nyari duit. Tapi kita bisa cari lagi untuk pekerjaan kita di masa depan tuh apa. Saya pun jujur takut gitu. Pekerjaan saya ini bakal digantikan oleh mereka terus-menerus gitu. Karena mereka semakin pintar. Tapi kita harus cari kira-kira apa yang mereka belum bisa pegang gitu. Jadi kita bisa harus cari oh di bidang ini yang mereka masih bakal lama sekali untuk masuk. Dikiranya tadi kan robot bisa sekarang udah bisa gantiin barista gitu ya. Di Jepang itu udah nggak ada lagi baristanya, tapi udah tinggal klik 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 aja, udah nggak ada kasir, langsung masukin uangnya, mereka langsung si robotnya langsung membuat si kopi ataupun apapun itu minuman. Jadi eh, strategi kita ke depan sebenarnya digital yang berkelanjutan itu prosesnya itu terus berlangsung adik-adik. Jadi sekarang dalam bisnis itu pun kita ragu nih. Ketika saya udah cek cross check gini, tiba-tiba ada yang baru lagi gitu ya. Kita kan deg-degan ya kalau sebagai pengusaha itu. Kemudian pemimpinan digital pun sekarang pemimpin yang lebih berani dan visioner gitu ya dalam menghadapi model bisnis perkembangan zaman. Jadi kalau kita eh, direktur ya kita jadi amin gitu ya jadi CEO. Nah, kita itu harus visioner. Jadi jangan stuck aja di model bisnis yang saat ini gitu ya. Biasanya kan ya udahlah kita udah berjalan gitu. Tapi balik lagi kayak sekarang aja kemarin saya dengar-dengar kan plastik naik ya. Nah, harga plastik naik itu berimbas pada pabrik plastik yang banyak gulung tikar karena nggak bisa beli biji plastiknya. Nah, itu sebenarnya mereka harusnya adaptasi. Oh, kira-kira nih ada perubahan untuk yang green eco gitu ya. Gimana cara plastiknya? Oh, dari plastik yang itu kita beli, kita olah ulang. Jadi kita daur ulang plastiknya tapi jadi harganya lebih murah. Tuh. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi buat food mungkin agak susah ya. Karena kan mereka harus steril gitu daripada yang sampah. Nah, itu juga ada budaya digital untuk mendorong pengambilan keputusan berbasis data. Jadi, adik-adik nanti kalau udah semester akhir nih ya, atau bentar lagi kan ya, atau masih semester 2. Em, ini kan kita kalau udah ke akhir, kita udah mulai ngambil data, kira-kira gimana. Nah, si AI ini sebenarnya udah membantu banget untuk pengambilan data. Saya pun bikin, mungkin kalau kita dulu bikin, zaman saya nggak ada AI, itu saya bikin skripsi, saya ngetik sendiri, cari-cari buku gitu ya. Saya masih di Google Scholar. Nah, tapi sekarang udah ada AI, mereka langsung cepat untuk pembangunan. Mungkin sehari juga udah bisa. Cuman kan datanya harus yang benar dari data yang memang adik-adik ambil. Tapi datanya adik-adik ambil pun sekarang udah ada Google Form, terus kemudian bisa pakai Monkey Questionnaire. Jadi mereka yang nyebarin, kita cuma bayar mereka untuk menyebarkan kuesioner yang ada. Nah, itu semudah itu ya kita untuk bangun suatu yang tadinya sulit gitu jadi gampang. Nah, sebenarnya kita punya juga strategi dari pelanggan. Jadi pelanggannya itu kita bikin customer centric. Jadi di mana kita itu fokus kepada
maunya customer apa. Dan fokus pada customer tipe A, B, C gitu ya. Jadi nggak menyebar dulu, kita fokus ke satu customer dulu gitu ya. Misalkan satu customer maksudnya satu tipe gitu ya. Misalkan oh ibu-ibu yang punya anak umur sekian. Nah, itu fokusnya kita mau targetnya untuk misalkan jual gendongan bayi gitu ya. Misalkan contoh seperti itu. Nah, itu kita punya fokus gitu. Kalau nggak fokus kebanyakan barang itu kita juga bingung adik-adik. Jadi fokus aja nih misalkan oh saya pengen jual bunga gitu ya. Ya udah jual bunga gitu ya. Dengan fokusnya kemana? Gitu. Nah, itu yang bisa kita capai untuk suatu bisnis tertentu. Nah, ada juga menghadapi ketidakpastian. Jadi memang ya ada ini yang saya bilang buka usaha online kalau nggak aware tokonya adik-adik bisa kena hack gitu ya. Ada namanya serangan cyber. Nah, saya pun pernah kena hack adik-adik. Jadi adik-adik harus hati-hati dan ganti passwordnya setiap hari ketika nanti udah masuk join ke sosial media ataupun ke e-commerce gitu untuk usaha. Nah, kita juga adaptasi yang cepat ya. Jadi misalkan ada yang baru, udah cepetan kita langsung join ke situ untuk kita tantang dan kita cek untuk apa ya? Kita bisa bilang itu di dalam daya saing sekarang itu kita harus cepat beradaptasi. Karena kalau kita ya udahlah dia lagi teknologi baru ya udah. Nah, tapi kita harus terus oh ya langsung ikutan deh teknologi karena nanti contohnya aja QR ya. Sekarang kalau orang beli nggak pakai lagi uang cash. Susah yang uang cash itu nggak maunya uang cash aja. Tapi kan kita jadi nggak jadi deh nggak bawa uang gitu. Nah, itu kita juga harus adaptasi lebih cepat. Nah, kemudian organisasi yang mampu bertahan di dalam ketidakpastian itu. Jadi yang cepat dalam bangkit dari kegagalan. Karena kalau gagal kita nggak ada berkembang lagi, nah kita harus punya tingkat risiko kita itu. Jadi misalkan contoh perusahaan ini berhasil melakukan bisnis di dalam pandemi ya. Jadi kita bisa beradaptasi di pandemi sesuai perubahan. Misalkan contohnya tadi hotel nggak boleh ini harus tutup gitu ya. Padahal sebenarnya hotel yang bersih dengan sesuai dengan kesehatan sendiri-sendiri itu kita masih bisa buka. Gitu. Contohnya itu ya makanan dulu kan disuruh tutup semua gitu ya. Tapi ternyata kita kalau sehat, kalau bersih, ada penutupnya, bisa aja kok mereka beli juga. Nah, manajer digital sendiri, kalau misalkan adik-adik nanti one day jadi seorang manajer atau adik-adik jadi CEO gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada tujuan utama untuk pengembangan teknologi. Jadi jangan sampai diabaikan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. Contohnya kalau adik-adik nanti udah kerja, buka LinkedIn gitu ya. Jadi bisa kolaborasi sama yang setara dengan adik-adik dan bisa ngajak diskusi gitu. Nah, itu saya pun kadang nyimpen beberapa nomor orang-orang yang mungkin one day kita butuh. Contohnya, kemarin ada anak semester akhir nyimpen nomor saya gitu ya. Bu, tolongin Bu, Bapak yang ini nggak mau gitu ya. Saya ya udah nanti saya bisa kok untuk iniin apa bisa untuk review gitu ya. Jadi ada yang ternyata walaupun dosen luar pun kita bisa bantu untuk itu gitu. Jadi kesimpulan akhirnya sendiri kita bisa mahasiswa ini dapat membuat konsep digital atau startup teknologi untuk menghadapi persaingan di masa depan. Tapi jangan sampai eh, nunggu, tapi diciptakan. Kita cari lagi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk masa depan ini? Cela masa depan. Jadi strategi kita di transformasi digital. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini simple ya. Adik-adik juga bisa dapat banyak dari AI, dari buku-buku, dari apapun Google dan lain-lain. Hanya saja kita terus-terus untuk belajar gitu ya. Nah, ini mungkin adalah kisi-kisi bisa di capture
Kisi-kisi untuk UAS minggu depan di pertemuan ke-16 untuk UAS. Jadi ada 5 soal pilihan ganda dan ada 5 soal bagian esai. Jadi ini soal esainya ini nanti sesuai dengan buku, tapi nanti ada pengembangan yang mungkin kalau misalkan adik-adik pengembangannya itu bisa nanya sama AI juga. Saya open book kok di situ. Jadi adik-adik nanti bisa baca yang ada di situ. Ada yang mau ditanyakan untuk kisi-kisinya? Ibu nanti kalau kis- sudah mulai begitu macam minggu depan ya Bu, Iya, minggu depan. minta info saja Bu, jangan sampai waktunya tertutup buat teman-teman yang lain. Oh iya, eh, saya UASnya itu saya buka seminggu sebenarnya. Oh, Seminggu siap apa Bu. 2 hari gitu. Nanti saya selalu info kan di WA. Saya nggak pernah nggak info. Itu jadi jangan Siap. lupa teman-teman yang lain untuk mengerjakan UASnya. Gitu. Kemudian saya mau share untuk UASnya tadi udah di capture ya. Oke. Ini saya mau share nilai yang ada di dalam masing-masing pertemuan. Nah, ini kan Habibah Selamat nih masih nilainya masih di bawah nih ya sama Calvin Dellen Delima gitu ya. Misalkan ini ya. Nah, ini ada Syahril Awarinti juga masih belum dikerjakan nih untuk kuis. Kalau untuk forum sih saya udah nggak buka lagi karena itu kan di masing-masing perkuliahan. Nah, ini juga masih ada tugas yang mungkin kalau tugas saya udah nggak bisa buka kemarin terakhir ya. Tapi eh, UAS, tugas sama kuis paling. Tugasnya udah oke, UTS-nya juga udah di atas nilainya. Tapi kalau mau ada yang remedial silakan ya. Siapa yang mau remedial nanti chat aja karena terakhir minggu ini saya nilainya udah harus masuk semua. Jadi ntar UAS udah nilai masuk nanti si kampus biasanya langsung tarik data itu. Jadi saya harap adik-adik udah memenuhi nilainya udah saya share kan ya kemarin. Siap. Sudah Nah, Bu. itu ada beberapa saya bilang masih yang belum tolong dikerjakan gitu ya. Tapi ternyata masih ada yang mengerjakannya, masih ada yang kurang gitu. Nanti saya bisa saya itu em, bisa untuk merestart untuk yang memang nilainya jelek gitu. Tapi kalau nilainya udah di atas 70 saya nggak bisa em, bantu, tapi kalau nilai di bawah 70 saya bisa bantu gitu. Nah, misalkan contoh Habibah nih, gitu ya, nilainya kuisnya jelek gitu ya. Nah, Habibah bilang chat ke saya, Bu, saya mau ngerjain kuisnya, tapi saya bisanya malam ya. Soalnya nanti saya udah kerja nih, nanti masuk kerja, jadi saya nggak bawa HP biasanya. Tapi nanti Bu saya mau ngerjain gitu. Nanti saya baru bukain gitu. Karena nanti saya akan remove yang nilai ini gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti ada yang mau, Bu saya mau remedial, saya tolong hapus untuk kuis yang nomor ini. Dan di minggu ini ya, saya udah nggak bisa lagi untuk di minggu depan. Jadi nanti saya hapus, kemudian nanti adik-adik baru saya sudah oke udah ya, udah di eh, reset. Nah, untuk si Habibah ini. Nah, Habibah bisa mengerjakan ulang untuk kuisnya dengan hati-hati gitu. Jangan sampai nilainya segini lagi karena setelah 1 kali riset itu saya udah nggak bisa bantu lagi gitu Nah, ya. baik Bu. Jadi kalau Ibu. misalkan masih ada nilainya, misalkan ini udahlah cukup 61 kan di rata-rata juga bagus gitu ya. Misalkan untuk tugas forum sama kuis this oke gitu ya untuk di rata-rata. Misalkan ini jadi em, nanti di plus ditambahin gitu. Setahu saya nanti sama kampus itu langsung ditarik generate sama mereka.
nanti mereka langsung ngerata-ratain nilainya. Tapi seenggaknya saya pengen nilai adik-adik bagus semua gitu ya. Untuk yang kuis itu kan cuma sekali ya, jadi adik-adik bisa untuk remedial misalkan nilainya yang jelek. Tapi kalau ini misalkan nih udah bagus nih nilainya, udah bagus terus tambah juga ngitung nilai kehadiran adik-adik. Nanti boleh dilihat ya nilai kehadirannya. Saya masih belum ngecek karena belum sebut, tapi kehadiran biasanya langsung ke generate sama si pihak kampus. Gitu. Jadi kehadiran adik-adik juga 30% nilainya. Karena itu ya. Nih forum, tugas, kuis, tahu saya 30% nilainya. Forum 10, tugas 10, kuis 10. Nah, kemudian untuk atau tugas kuis pokoknya digabung gitu pokoknya nilainya. UTS sama UAS itu 20%, 20%. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Tidak, Ibu, tinggal lihat absen saja nanti, Bu. Oke, baik. Ini juga untuk sebentar saya share. Jangan lupa ya ininya untuk UASnya. Jadi 5 soal pilihan ganda dan 5 soal untuk esai. Jadi esainya tuh nilainya lebih besar ya, jangan sampai nggak diisi. Ada beberapa Ya, apa mahasiswa yang ternyata esainya nggak diisi gitu ya. Jadi esai ya nilainya jelek banget gitu ya karena ya orang nilai esainya lebih tinggi gitu dibanding nilai pilihan ganda gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan sampai akhir ini? sudah, Ibu. Terima kasih banyak untuk respon baiknya dan yang karena sudah mengingatkan, sangat baik buat kita MI 2. Saya mewakili ketua kelas MI 2 mengucap terima kasih di akhir semester ini, Bu. Iya, baik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang adik-adik juga ya udah ikut serta dalam perkuliahan. Mohon maaf juga ya, saya kadang ya namanya juga dosen luar ya, kita sambil kerja juga karena kan di kampus ya saya pun jaraknya kita jauh ya. Saya pun sebenarnya sebelumnya saya kerjanya di Kuala Lumpur gitu ya di Malaysia gitu. Saya baru pindah ini dikirim ke Jakarta lagi. Jadi saya jaraknya kita jauh gitu ya. Mungkin lain kali kita bisa bertemu di Ambon. Mungkin jarak kita sangat jauh dan ini aja saya masih jam 7 pagi gitu ya. Berangkat dari rumah jam 5 ke kantor dulu untuk absen terus kemudian mengajar adik-adik. Nah, semoga em, bukunya udah saya kasih ya dari yang pertemuan forum 1 bisa dicek lagi nanti di pertemuan 1 untuk bukunya saya udah berikan. Silabus saya juga sudah taruh. Nah, nanti jika memang ada yang mau ditanyakan masalah nilai atau apa, nanti saya akan share semua dan minggu ini insya Allah kita tutup ya untuk nilainya bisa bagus semua ya insya Allah lah minimal 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 B ke atas jika memang yang memang mengerjakan. Tapi kalau misalkan saya udah bilang sudah wanti-wanti, ayo nih remedial gini, tapi nggak dikerjakan juga, ya saya bisa bantu apa lagi, gitu ya. Tapi saya harap adik-adik bisa lulus semua di mata kuliah ini. Terima kasih banyak untuk DMI juga ya, udah jadi ketua kelas yang baik untuk di perkuliahan di dasar manajemen bisnis digital ini. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup pertemuan di pagi ini? Jadi nanti untuk perkuliahan saya taruh di YouTube semua ya. Di situ saya rekaman walaupun kita sambil Zoom atau saya yang kemarin adik-adik menonton semuanya ada di rekaman di YouTube. Jadi di YouTube nanti klik yang di sampingnya itu ada mata kuliahnya. Di YouTube kan ada sebentar, di YouTube itu ada namanya dibuka. Nanti dibuka bagian saya itu di bagian untuk playlist. Nah, di playlist itu di sini ada dasar manajemen bisnis digital MI2. Nah, di situ adalah rekaman semuanya mata kuliah kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15. Gitu ya. Jadi Ya, kalau Bu. misalkan ada yang ketinggalan nih gimana nih gitu. Saya selalu rekam. Jadi adik-adik kalau misalkan
Bu, ini gimana gitu ya. Nah, itu ada semua di sana ya. Jadi kalau misalkan ada yang ketinggalan atau ini kan ada yang kerja juga ya nih di beberapa matkul. Biasanya saya ada, Bu, saya sambil kerja saya nggak sempet. Oh, itu bisa lihat aja di YouTube gitu ya. Terima kasih banyak. Eh, Sampai di sini juga. Jangan lupa bintang 5-nya untuk saya. Kayak ini aja ya, kayak Gojek atau Grab. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Mungkin kita bisa bertemu di lain hari. Mungkin saya bisa membantu adik-adik gitu ya, atau adik-adik dapat membantu saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum UAS. Jadi nanti dimohon ya, kalau misalkan nilainya misalnya ada yang masih kurang, tolong banget untuk hubungi saya. Oh, saya nilai masih kurang atau memang ya udah saya rata-ratain masih oke, Bu. Oh, ya udah. Gitu ya. Terima kasih banyak. Sampai di sini saya tutup ya pertemuan hari ini. Ya, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi semuanya.